masuknya yang ghair mumayyizah. Ternyata wafid daur asani wa ma ba'da, berarti bulan Februari, Maret dan seterusnya itu kalau kita keluar darah harus langsung diberlakukan hukum yang ini. Haid itu yang sehari semalam langsung kita mandi, ya hari keduanya langsung sholat. Karena bisa jadi ya ditakutkan kita mengalami istihadah lagi. Kalaupun nanti ternyata kita nggak istihadah ya sudah, nggak apa-apa, nggak dosa kalau kita ternyata hari kedua tuh udah sholat gitu. Ternyata cuma 10 hari keluarnya darahnya, berarti memang kita itu haid. Nah ini sebagai bentuk perhatian. Jadi memang dalam permasalahan istihadah teman-teman ya, itu selalunya di ada ihtiyat. Bulan ini kita mengalami istihadah, itu bulan keduanya diberlakukan hukum yang pertama kita tadi, apalagi yang di ghair mumayyizah. Ya, berarti setelah sehari semalam itu kan dikatakan haid ya. Terus hari keduanya atau tanggal 2-nya itu kita sudah tuhur, maka harus langsung mandi dan sholat. Kalau ternyata nanti di akhir hanya 10 hari ya sudah, berarti kita haid. Dan sholat-sholat yang kita lakukan ya, tidak berdosa karena sebagai bentuk kehadiran. Wa fi daur asani wa ma ba'dahu tasil wa tusalli bi mujarrad mudi yaumin wa lailah, setelah sehari semalam berlalu. Wa illam ta'rif waqta tidak ada, kalau dia itu tidak tahu kapan, ya tidak ingat kapan darah tersebut keluar, fahiya mutahayyirah wa sayati hukmuha. Nanti ya pokoknya kalau dia lupa, nggak ingat, itu nanti maksudnya mutahayyirah. Nah makanya di sini dibilangnya kalau dia lupa kapan darahnya keluar, maka dia masuk ke mutahayyirah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan materi sesi pertama oleh pemateri kita. Gimana teman-teman, masih aman gak nih? Kayaknya materi hari ini menyala banget ya Ustazah. Menyala sekali. Dilihat dari muka-mukanya ini kayaknya. Surah ketiga itu namanya muqtadah mumayyizah. Al-muqtadatul mumayyizatu. Muqtadah berarti kebalikannya muqtadah ya. Muqtadah itu ya wahia allati sabaqalaha haidun wa tuhrun. Ya, yang sudah pernah haid dan suci sebelumnya. Jadi sudah pernah haid, sudah pernah suci, ternyata haid kedua atau haid keberapa dia baru mengalami istihadah. Itu namanya muqtadah ya. Al-mumayyizah allati taro daman qawiyan wa dhaifan, sama ya seperti di awal. Ya udah, mumayyizah itu ya keluar darah qawi dan darah dhaif. Wa hukmuha annaha ta'mal bitamyiz. Hukumnya sama. Ya, yang diberlakukan itu adalah hukum tamyiz. Apa itu hukum tamyiz? Al-qawiyyu haidun wa dhaifu istihadah. Itu hukum tamyiz ya. Lal ada al-mukhalafah lahu, bukan adanya. Ada apa? Ada haidnya. Ka'an kanat adatuha khamsatan. Dia punya kebiasaan haid 5 hari. Min awali kulli syahr, dari di setiap periode haid dia ya. Fastuhidat, kemudian dia mengalami istihadah. Fara'at khamsatuha humrah, thumma khamsa sawad, thumma humrah mudbiquhu, fayakunu haiduha as-sawad wa baqi tuhran. Darah merah keluar 5 hari, darah hitam 5 hari. Kemudian keluar lagi darah merah. Maka di sini mana yang haidnya? Ya, yang haid itu adalah yang hitam saja. Kenapa? Karena hitam yang darah qawi. Ya. Wal baqi yaitu yang 5 hari merah di awal sama 5 merah ya hari ke-11 sampai akhir itu semuanya tuhar atau istihadah. Amalan bitamyiz, karena hukum yang berlaku itu adalah hukum tamyiz. Boleh dicatat sama teman-teman. Hukum tamyiz wa huwa al-qawiyyu haidun wa dha'ifu istihadah au tuhar. Ya. Li'annahu alamatun fid dam wal 'ada alamatun fi sahibatid dam. Karena kenapa yang berlaku hukum tamyiz? Karena melihatnya ke ciri darahnya, bukan ke ciri sahibnya atau ke orang yang
istihadohnya. Ya, makanya tidak berlaku ada. Ada itu kebiasaan dia, ya. Wa hadza illam yatakhallal baina tamyiz wal 'adah aqallu tuhri. Wa hadza illam yatakhallal baina tamyiz wal 'adah aqallu tuhri. Amma idza takhallala bainaha aqallu tuhrin ka an ra'at. Nah ini contohnya ya. Di sini dikatakan kalau tidak terselingi ya antara tamyiz dengan adah haid dia itu minimal suci. Kalau sampai diselingi dengan minimal suci, contohnya seperti apa? Ya, lihat. Ka'an ra'at ba'da khamsatiha 20. Dha'ifan wa kana min jinsi khamsatiha. Tsumma khamsa qawiyan tsumma dha'ifan. Nah, di sini ka'an ra'at ba'da khamsatiha ai khamsahnya ada haidiyah ya 5 hari, yaitu berapa? Insyirina dha'ifan, yaitu 20 hari masih darah dhaif ya. Wa kana min jinsi khamsatiha, maksudnya darahnya sama. Bagaimana sih sepertinya? Jadi di ini kita lagi bahas ada perempuan yang sudah punya ada. Jadi teman-teman ingat ya, kalau al-mu'tadah itu pasti kita akan selalu membahas ada kebiasaan dia. Al-mar'atu laha adatul haidha. Contohnya yang ada di kitab itu khamsata ayam ya, 5 hari. Kemudian ternyata dia mengalami istihadah kan di sini. Ini kita sedang membahas ya mu'tadah mumayyizah itu yang berlaku hukum tamyiz katanya kan, bukan adanya. Padahal dia mu'tadah ya kan, dia sudah pernah haid dan tuhur sebelumnya kan, harusnya sesuai kebiasaan dia haid dong ya kan. Tapi di sini yang berlaku hukum tamyiz bukan hukum adah ya. Kemudian di sini dibahas ada contoh ka'an ra'at khamsatiha ai khamsah haidnya dia ya. Contohnya di sini humrohan. Setelah 5 hari ternyata masih keluar lagi sama warna merah 20 hari ya. Dha'ifan wa kana min jinsi khamsatiha. Kemudian ya, keluar darah qawi ya, kita anggap aswad. Summa khamsa qawi summa dhaif, kemudian dhaif lagi anggap humroh. Kenapa kita tidak kasih contoh super teman-teman? Atau kenapa enggak contohnya askor yang terakhir? Karena kalau misalkan kita ngasihnya askor atau asfar, berarti bukan lagi doif, tapi ada akan. Karena yang doif udah diambil sama si humroh. Kan di sini contohnya summa khamsa qawi, ya, berarti di sini keluar lagi 5 hari. Kemudian summa doif, berarti doif lagi, berarti artinya sama-sama humroh. Faqadrul ada haidun lil adati wal qawiyyu haidun akhar. Nah, maka di sini 5 hari di awal itu memang adanya dia, ada haidnya. Ya. Datu haidha. Jadi katakan kemudian wal qawiyyu haidun akhar. Nah, ini juga haid sama. Fatakunu al-khamsa al-ula
yang al-khamsa al-ula itu maksudnya yang ini 20 itu katanya dikatakan apa namanya al-khamsata al-ula. Wal ishrun alati ba'daha tuhar. Wal ishrun alati ba'daha itu tuhar. Wal khamsa al-qawiyyu hayyun akhar tamyiz. Ini. Nah ini teman-teman maksud daripada illam yatakhallal bainan tamyiz wal 'adah aqall tuhar. Yang dimaksud aqall tuhar itu yang mana sih? Ini 20 hari ini. Kan dia 20 hari ya. Ini kita anggap 5 ini itu adalah adah haidiyah ya. Kemudian di sana dikatakan jangan sampai adahnya ya, itu antara adah dia dengan tamyiz atau kebalikannya tamyiz dengan adah itu terselingi apa? Terselingi aqallu at-tuhar katanya ya. Amma idza takhallala bainaha aqallu tuhar, kalau ada sampai tuhar di sini ya. Ini kan haid sama haid ya kan? Maka bagaimana? Maka yang berlaku itu tetap hukum tamyiz. Artinya ya, yang namanya hukum tamyiz itu berarti yang haid itu yang mana? Hanya yang qawi kan? Berarti yang ini. Ini saja yang haid karena berlaku hukum tamyiz. Seperti itu. Baca lagi ya. Ka'an ra'at ba'da khamsatiha 20 dhaifan. Artinya dia punya ada 5 hari, oke. Dia kan nggak tahu kalau mau istirahat 5 hari ya keluar darah itu, dan itu kebiasaan dia. Ternyata besoknya keluar lagi masih warna merah sampai 20 hari. Ya di sini dikatakan 20 dhaifan wa kana min jinsi khamsatiha, sama dengan darah yang 5 hari di awal. Summa khamsa qawiyan yang hitam, summa dhaifan yaitu merah lagi. Faqadrul ada haid. Padahal adahnya dia itu apa? Haid kan? Yang 5 hari itu haid. Ini memang ini tidak bisa kita hukumi dulu. Ini kita katakan ya, ada tuh haidiyah. Karena biasanya kebiasaan haidiyah itu 5 hari. Ternyata berlanjut ya, terus keluar sampai ada aswad lagi, kemudian ada ahmad. Harusnya ya, namanya muqtadah itu kan yang diberlakukan itu tergantung kebiasaan haidiyah kan. Tapi ya, karena dia masuknya apa namanya memenuhi syarat tamyiz, akhirnya hukumnya seperti apa? Ya, di sini dikatakan faqadrul ada haidun. Bila ada harusnya 5 hari di awal ini adalah ya kebiasaan haidiyah yang 5 hari. Wal qawiyyu haidun akhar. Nah, yang 5 sisanya itu haid yang lain. Fatakunu al-khamsa al-ula haidun lil 'adah. Ya. Maka di sini katanya dikatakan haid juga. Kemudian wal isyruna allati ba'da tuhar, ini adalah tuhar. Kemudian al-khamsa al-qawi haidun akhar tamyiz. Kemudian yang ini juga haid karena dilihat dari tamyiznya seperti ini. Ini kalau kasusnya si tuharnya ya teman-teman antara adah ke tamyiz ya, kita katakan tamyiz itu fokusnya ke aswad ini ya. Itu apa? Lam yatakhallal tadi dikatakan kan aqall tuhar. Sedangkan di sini yatakhallal kan. Di sini yatakhallal ada lebih dari 15 hari. Bentar ya teman-teman.
teman-teman mohon maaf ya yang ini dihapus. Kita fokus yang umurnya 20 hari. Jadi kasusnya itu ya, dia punya ada 5 hari ya, 5 hari ada haid dia. Ternyata ya hari ke-6 dia masih keluar darah ya kan, sampai 20 hari warna merah, kemudian 5 harinya itu hitam dan umroh berlanjut. Nah kalau melihat dari adanya itu kan ya, kita kurangi di sini 5 hari, di sini tersisa 15 kan. Tadi dikatakan lam yatakhallal, tidak diselingi baina tamyiz wal ada aqal qahar. Kita fokus ini itu ya adanya dia, ya kan? Adatu haidha. Kemudian ya, lam yatakhallal baina al adah wa tamyiz, yaitu aswad aqal qahar. Sedangkan di sini ada 15 hari aqal qahar, ya. Maka ketika ada sampai 15 hari di sini, maka yang dianggap haid itu dikatakan yang mana saja? Yang ini udah pasti ya, ini haid. Kemudian juga yang mana lagi yang haid? Ini pun juga haid. Ya. Tapi tetap yang ini itu tuhar. Kemudian yang umroh juga tuhar. Tapi gimana kalau contoh ya? Ini dia antara adahnya dia ya, pokoknya ini anggap aja 5 hari di awal itu adahnya dia haid, ya kan? Contohnya nggak sampai 20 berapa ya, 15 misalkan, berarti ini 10 hari kan bukan awal tuhar ya, maka yang haid yang mana? Hanya yang ini, yang adahnya tidak berlaku, itu ya teman-teman. Aku ulangi ya. Jadi untuk permasalahan mu'tadah mu'aizah, namanya mu'tadah itu pasti harusnya mengikut kepada adah kebiasaan dia, ya kan? Kebiasaan haidnya berapa, kemudian umurnya berapa, tapi judulnya kan mu'tadah mu'aizah. Maka tetap berlaku hukum tamyiz, yaitu yang qawi haid, yang dhaif apa? Istihadah kan? Khusus untuk permasalahan kalau misalkan darah dhaifnya itu, contoh ada perempuan dia punya kebiasaan haidnya 5 hari, ternyata berlangsung ya, warnanya sama merah di sini ya, sampai 15 hari. Setelah itu ada darah aswad, kan kembali ya, kalau di situ ada darah dhaif atau ada darah qawi, harus gitu ya, harus ada qawinya ya teman-teman. Karena kalau nggak ada qawinya berarti bukan darah, bukan mu'aizah. Nah, kemudian setelah aswad umroh lagi. Di sana dikatakan mu'tadah mumayyizah itu berlaku hukum tamyiz, bukan hukum adah. Maksudnya tidak diberlakukan adahnya dia atau tidak, kecuali pada kasus ini ya. Setelah dihitung ternyata ya, kan kalau kita lihat nih jangan lihat angkanya ya teman-teman. Kalau umroh sama aswad kan kita udah tahu, yang umroh tuh istihadah ya, ini umroh istihadah berarti yang aswad haid gitu kan. Tapi kalau ternyata ya jumlah umrohnya itu ya, setelah kita total ya, 5 hari adah kita, kemudian ternyata pas akol umrohnya yaitu 15 hari, yang tadi 20 hari itu ya, bukan yang ini, maka ya bagaimana hukumnya? Tamyiz dan adah ya. Jadi yang haid itu berarti yang aswad sama yang 5 hari adah kita, jadi double ya, double. Jadi kita taunya ya udah umrah itu istihadah berarti kan tuhar kan, ternyata ya di istihadah ini totalnya itu ya, pas adah dan akul tuhar. Tapi kalau kurang, contohnya kayak gini ya, yang umurnya atau dhaif itu 15 hari, kan kita kurangi dengan adah haid kita 5 hari, berarti sisanya 10 hari. Ini kan tuharnya cuma 10 hari. Berarti lam yatakhallal aqall tuhar. Boleh teman-teman di sini bilangnya ya. Lam yatakhallal aqall tuhar.
dia tidak terselingi ya antara adah dengan tamyiznya itu 15 hari, maka yang berlaku hanya hukum tamyiz. Berarti yang haidnya yang ini aja ya. Tapi yang ini itu apa? Semuanya apa? Istihadhah, yang ujung pun istihadhah. Tapi kalau ternyata ya, dia itu antara total adanya haidnya dengan tuharnya, yaitu sampai yatakhallal aqal tuhar, berarti lamnya dihapus, yatakhallal aqal tuhar, yaitu 15 hari, maka haidnya adalah aswad dan adahnya ya, jadi double hukumnya at-tamyiz wal adah. Gimana? Baru pertama ya, udah mulai ini lagi. Jadi muqtadah mumayyizah walaupun hukumnya ya sama kayak tadi muqtadah mumayyizah kan, hukumnya hukum tamyiz. Qawi itu haid, dhaif itu istihadhah, tapi dia ada kemungkinan kalau yang muqtadah mumayyizah. Kenapa? Karena ada muqtadah, dia sudah punya kebiasaan, sudah punya adah. Jadi jangan jangan dilewatkan karena dia sudah punya kebiasaan, ya kan? Nah, kebiasaan ini akan selalu kita perhitungkan. Jadi dihitung terus selama darah itu keluar. Ya. Jadi cara menghitungnya nanti kalau udah sampai selesai semuanya, ya kan? Kita kan nggak akan tahu kalau kita istihadhah kalau baru di hari ke-7 gitu kan, baru hari ke-10, ke-14, baru nanti hari ke-16 kita tahu kalau kita ternyata istihadhah. Kembali lagi cara menghitungnya, ya udah tamyiz itu yang mumayyizah itu ada humroh, maksudnya ada dhaif, ada qawi. Dhaif itu ya udah tapi semuanya kan tuhar kan, tuhar. Terus yang qawi itu semuanya haid. Tapi jangan dilewatkan, kita punya adah, ya kan? Kita punya adah dan di sana ada ketentuan. Ketika adah antara adah kita ke tamyiz yaitu yang aswad itu ada aqal tuhar 15 hari, maka hukum yang berlaku adalah tamyiz dan adah. Ya. Tapi kalau lam yatakhallal, kalau misalkan nggak sampai 20 hari nih yang umrohnya, misalkan cuma tadi 15 hari, maka yang berlaku itu haidnya hanya yang aswad saja, yang biasa tamyiz. Yang berlaku itu hanya hukum tamyiz saja. Berarti yang ini itu ya hukmuha. Ini kan yang lam yatakhallal ya teman-teman. Boleh catat di sini al-muqtadah al-mumayyizah hukmuha. Al-muqtadah al-mumayyizah itu nanti hukumnya ada dua. Ya. Kalau yang contoh ini karena ada aqal tuhar, ya, antara ada dia ke tamyiz, maka dua berlaku tamyiz dan ada. Apa sih maksudnya tamyiz dan ada? Ya berarti yang hitam itu dia haid, yang ada dia pun dianggap sebagai haid, sisanya tuhar. Kemudian hukum yang kedua, yang mana? Yang kalau ininya 15 ya, ininya 10 hari. Maka ini hukumnya gimana? Wa hukmun akhar ya. Kalau tidak terselingi aqal tuhar, ini kan tuharnya cuma 10 hari ya, kan ini sudah dikurangi dengan ada haid kita, maka yang berlaku ini sudah hukum tamyiz saja. Maka yang haid yang mana? Yang ini 5 hari ini. Sisanya semuanya istihadhah. أشهد أن لا إله إلا الله
Sudah selesai catatnya? Lanjut ya. Tanbi, ittafaqa al-ashab annaha law ra'at thamaniyata ayyam aswad, thumma thamaniyata ahmar, thumma thamaniyata aswad, fa hayduha as-sawad al-awwal. Ya, di sini keluar 8 hari hitam, ya, kemudian 8 hari merah, kemudian 8 hari hitam lagi, totalnya berapa? 8 kali 3? 24. Fahaiduha as-sawad al-awwal. Maka haidnya itu hanya warna hitam yang 8 hari pertama, ya. Walau ra'at sab'ata aswad, ya, 7 hari warna hitam, kemudian 7 hari merah, kemudian 7 hari hitam. Fa'tamada Asy-Syaikh Ibnu Hajar anna haiduha al-aswad. Kata Imam Ibnu Hajar, haidnya itu hanya yang aswad 7 hari di awal, gitu kan. Wa'tamada Asy-Syaikh Muhammad Ar-Ramli anna haiduha as-sawad ma'al humra. Kama jara alaihi Ibnu Suraij. Menurut Imam Ar-Ramli, haidnya itu adalah hitam di awal dengan yang merah. Berarti yang 14 hari di awal itu adalah haid. Sisanya 15 hari ke-15 sampai akhir itu adalah istihadah. Ini hanya surah ya, teman-teman. Surah ketika keluar hitam berapa hari, merah berapa hari. Wal farqu baina hadhihi mas'alah wa mas'alati walau ra'at. Tadi kan ada contoh ya kan? 8 ya, 8 hitam, 8 merah sama 8 hitam lagi. Terus masalah keduanya tadi 7 hitam, 7 merah, 7 hitam, ya kan? Kalau yang 8 tadi yang haid itu hanya hitam, yang 8 di awal, ya kan? Tapi kalau yang 7 itu khilaf, ya. Tadi kata Imam Ibnu Hajar yang haid hanya yang 7 hari di awal. Tapi kalau kata Imam Ar-Ramli yang aswad dan ahmarnya yang berarti 14 hari. Nah, itu ada 2 masalah. Pengalih mengatakan 2 masalah ini berbeda dengan masalah yang ini. Lau ra'at yauman wa lailatan aswad. Sehari semalam keluar hitam. Summa arba'ata asyar ahmar. 14 hari merah. Summa aswad. Kemudian hitam lagi. Berarti ya hitam tanggal 1 hitam, tanggal 3 sampai tanggal 15 ya 14 hari itu merah, tanggal 16 apa tadi? Aswad lagi, hitam lagi. Di annaha ghairu mumaizah, katanya surah itu bukan mumaizah. Anna hadhil akhirah lam yanqati fiha ad-dam al-aswad bi anzada ala 15 yauman.
li'annahu lam yuqayyad al-aswad bi'adadin muayyan bikhtilafi ma qabla. Ya. Udah tahu kan kenapa coba ghairu mumayyizah? Udah kelihatan. Apa coba? Li'annaha ghairu mumayyizah an hadil akhirah. Yang terakhir ini lam yanqati fiha ad-dam al-aswad. Ya, ternyata darah hitam yang terakhir itu terus keluar, ya, terus keluar sampai melebihi 15 hari. Berarti kan tadi hitam yang tadi itu hari ke-15 ya, hari ke-15, kemudian hari ke-16 masih keluar darah hitam, ya, sampai pokoknya intinya lebih dari 15 hari. Lam yuqayyad al-aswad bi'adadin muayyan. Ya, di sini tidak disebutkan berapa hari keluarnya, bikhtilafi ma qabla. Ini dikatakan ghair mumayyizah. Ada yang ngeh kenapa di sini ghair mumayyizah? Kenapa? Ingat tadi syarat tamyiz apa katanya darah kaulnya? Tidak lebih dari, berarti kalau kurang dari 15 hari masuknya apa? Ghair mumayyizah. Itu teman-teman mudah ini. Jadi kenapa di sini dikatakan ghair mumayyizah? Tadi kan katanya ya aswadnya itu tidak disebutkan berapa harinya kan? Bisa jadi ya karena di sini mu'alif mengatakan ghair mumayyizah, bisa jadi aswad ini dia ternyata melebihi batas maksimal haid, yaitu lebih dari 15 hari. Itu hanya contoh saja. Masuk ke surah yang keempat. Al-Mu'tadah ghairu mumayyizah. Wa hiya allati sabaqalaha haidun wa tuhurun. Sama ya kayak tadi, dia sudah pernah haid dan suci sebelumnya. Walau marra az-zakira li qadri haidiha wa waqtihi. Fataruddu lahum. Dan dia ingat akan ya, berapa hari haid dan kapan muncul haidnya itu. Ya. Kalau ada kata-kata qadrun ya teman-teman, itu jumlah hari. Tapi kalau waktun itu ya kapannya itu apakah di awal bulan, pertengahan, atau akhir bulan, atau tanggalnya ya, itu waktu. Atau bisa juga pagi hari, siang hari, bisa malam, bisa sore, itu waktu ya. Di sini dikatakan ya az-zakira, dia ingat akan jumlah hari haid biasanya dia. Ya contoh, ya udah saya biasanya haid itu 7 hari. Nah, dia ingat ya kan. Terus wawak ya liqad haidiha wa waqtihi. Dan dia juga ingat waktu haidnya. Saya itu biasanya kalau haid tanggal 1. Nah, dia ingat. Itu berarti dia masuknya ke yang muqtadah ghair mumayyizah. Jadi gini ya teman-teman, kenapa kok ada kata-kata az-zakira li qadri haidiha wa waqtihi? Ai wa waqtil haid. Karena ya untuk membedakan yang dengan yang mutahayyirah. Karena nanti yang mutahayyirah itu semuanya lupa gitu. Tapi sebetulnya ini bukan makna daripada muqtadah mumayyizahnya, ghair mumayyizahnya. Kalau maknanya muqtadah ya sudah dia yang sudah pernah punya kebiasaan haid dan tuhar, itu kan. Ghair mumayyizah kembali ke yang tadi kayak awal. Ghair mumayyizah itu yang pertama tadi hanya satu warna keluar atau lebih dari satu warna tapi ada syarat tamyiz yang tidak ada. Itu makna dari ghair mumayyizah. Di sini mu'alif mengatakan az-zakira li qadri haidiha wa waqtihi itu hanya sebagai ya penekanan kalau ini bukan mutahayyirah ya. Artinya beda. Ai al-haid wa tuhur qadru wa waqtu wa yalzamuha fi awal daur. Ini itu sebetulnya nanti maksudnya ke yang mutahayyirah ya. Walzamuha fi awwali dawrin, ya, maksudnya di awal siklus haid dia, antum inda mujawazatil ada. Maka nanti hukumnya apa? Muqtadah ghair mumayyizah. Contoh, saya punya kebiasaan haid 5 hari ya. Ternyata terus berlanjut ya. Di sini dibilang antum inda mujawazatil ada, ketika melebihi adahnya haid kita ya, amma yahrum bil haid, kita tetap tidak boleh melakukan hal-hal yang dilakukan oleh wanita haid walaupun itu melebihi batas kebiasaan kita. Contoh tadi kan kebiasaan kita 5 hari ya contohnya, ternyata kok terus keluar ya. Di sini mu'alif mengatakan tetap ya sebagaimana haid biasanya. Bisa jadi memang
ada haid kita berubah, ya kan? Jadi dibilang antum sik inda mujawazatil ada amma yahrumu bil haid Allahu yanqati qabla aktsarihi. Bisa jadi nanti memang sudah berhenti sebelum 15 sebelum 16 hari ya. Fayakunu kulluhu haidun, maka semuanya haid, bukan istihadah kan? Karena kan belum melebihi 15 hari. Wa fi ad-daur asani, kemudian di siklus haid berikutnya, wa ma ba'dahu tagtasil. Ya. Dia harus mandi ya, setelah melewati adanya bimujarrodi mujawazati al-ada. Ini kalau dia mengalami istihadah, teman-teman. Ya. Contoh, bulan Januari saya punya kebiasaan haid 5 hari. Ternyata ya darah di bulan Februari darahnya terus keluar, hari ke-6, hari ke-7 keluar terus. Sampai 10 hari aja ternyata. Ya sudah, berarti memang kita haid, ya kan? Ternyata di bulan Maret itu juga ya keluar terus sampai mujawaza aktsar 15. Berarti kan kita istihadah ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ketika kita mengalami demikian? Ya, di sini dikatakan kalau ya, pertama kali kita mengalami istihadah, ya, maka yang berlaku itu nanti hukum ada haid kita. Jadi kita anggap ada kita kan berapa? 5 hari kan? 5 hari haid, sisanya itu semuanya istihadah. Tuh. Terus nanti di bulan Maret, Aprilnya ternyata kita kan nggak tahu kalau kita mau istihadah lagi ya. Karena bulan Maret kita kemarin istihadah, maka di bulan April untuk ihtiyatan sebagai bentuk hati-hatian, walaupun ya belum tentu itu istihadah, nanti hari ke-6 kita harus langsung mandi. Paham nggak teman-teman? Ingat ya, tadi katanya bulan Januari kita haid biasa 5 hari. Terus bulan Februari keluarnya 10 hari ternyata. Haid, udah itu haid juga. Januari haid, Februari haid biasa. Bulan Maret kita istihadah. Ya, istihadahnya yang masuknya yang muqtadah ghairu mumayyizah. Maka apa yang berlaku muqtadah ghairu mumayyizah itu berlaku hukum adat, yaitu ya udah ada kita 5 hari, itulah yang dianggap haid, itu yang 5 hari. Sisanya semuanya tuhar. Nah, nanti di bulan April ya, dikhawatirkan kita mengalami istihadah lagi walaupun belum tentu ya. Tetap kalau sudah melebihi 5 hari kita harus langsung mandi dan sholat. Paham? Jadi melihat pengalaman sebelumnya kita istihadah, barangkali di bulan setelahnya kita istihadah lagi. Gitu ya. Ini yang dimaksud dari paragraf itu. Watas butuh al-ada illam tahtalif. Nah, karena di surah yang keempat ini itu kan yang berlaku hukum adat kita ya. Jadi yang surah keempat ini termasuk yang paling mudah ya teman-teman. Karena ya sudah, kita kan adanya sekian hari. Ya sudah, berarti ada itu yang dianggap haid. Sisanya semuanya tuhar. Kayak nih, kita punya adanya 5 hari, ternyata kita keluar darah selama 20 hari. Yang haid yang mana? Yang haid yang mana? Kan berlaku adat tuh, yang 5 hari awal kan. Maka hari ke-6 sampai hari ke-20 itu semuanya istihadah. Itu gampang kalau yang surah keempat itu ya. Jadi ya udah tinggal disesuaikan dengan adat haid kita. Plus jangan lupa disesuaikan juga dengan adat tuhar. Kalau kita punya kebiasaan adat tuharnya 15 hari contoh pas ya minimal. Contohnya kita istihadahnya itu selama 30 hari. Teman-teman bayangin ya, 30 hari keluar darah selama sebulan full. Kita punya adah 5 hari, tuhar kita biasanya 15 hari. Maka nanti tinggal dikurang-kurangin. 5 hari itu kita anggap haid, 15 harinya karena mengikuti sesuai kebiasaan tuhar kita, berarti dikurangi berapa? 15 hari. Berarti hari ke 16 itu apa? Haid lagi. Berarti tadi sudah 15 hari dikurangi 5 hari haid. Begitu seterusnya, contoh ya. Ini dari foto. Ini untuk yang surah muqtadah ghairu mumayyizah ya. Contoh, sama ya, adanya 5 hari haidnya. Misalkan tuharnya ya. Adahnya. Jadi adahnya itu nggak cuma haid ya teman-teman. Plus ada tuharnya. Ada tuharnya 15 hari. Ternyata kita mengalami istihadah sampai 30 hari gitu ya.
bermumaizah ya. Kita anggap aja ahmar terus ya. Selama 30 hari. Nah, apa hukum 30 hari darah yang keluar ini? Itu beda-beda. Karena kita sudah punya kebiasaan 5 hari haid ya, 15 hari keluar nanti dibagi-bagi. Ini adalah haid dikurangi lagi 15 tuhar atau istihadah ya teman-teman, istihadah. Ini kita anggap istihadah. Masih ada sisa 5 balik lagi haid lagi, kemudian sisa berapa? 30 hari sisa berapa? Ini kan 5 ya. Berarti berapa? Sisa 5 berarti itu tumbal. Nah gitu. Berarti haid kita ya udah 5 hari haid karena itu adah kita, kemudian istihadahnya tuharnya itu karena kita sudah punya kebiasaan 15 hari juga. Masih ada nih sisa hari, kembali lagi ke ada haid kita 5 hari, terus nanti sisanya sisa 5 hari aja ya, berarti itu tuhar istihadah. Itu yang mu'tadah ghair mumaizah. Watafbut al-'adah. Kemudian, nah sekarang kita akan fokus ke adah, kebiasaan. Watafbut al-'adah illam takhtalif. Kalau adanya tidak berubah-ubah, tidak berbeda-beda, bimarrah. Adah itu sudah bisa dikatakan adah ya. Cukup terjadi 1 kali. Itu ya teman-teman. Kebiasaan itu cukup dibilang hal itu adalah kebiasaan sudah terjadi 1 kali. Jadi bukan berarti ada itu harus terjadi berkali-kali, tidak. Ya, contoh misalkan tahun lalu kita biasanya haidnya itu 7 hari. Ternyata tahun ini di bulan Januari itu haid kita itu cuma 5 hari. Ya. Nah, itulah ya adah terakhir yang menjadi patokan walaupun baru sekali terjadi. Karena ternyata di bulan Februarinya kita istihadah, maka yang diambil itu adalah yang terakhir. Makanya di sini dibilang wadafdut al-'adah illam taqalib bimarrah. Dikatakan kebiasaan walaupun baru terjadi 1 kali. Faman hadat fi syahri khamsa fi syahrin, barang siapa yang dia itu haid ya di suatu bulan, anggap aja di bulan Januari, khamsata ayyam 5 hari. Januari kita haid 5 hari. Summa stuhidat, ternyata ya, istihadah ruddat ila al-khamsa, maka dikembalikan sama kayak seperti ini ya, dikembalikan ke adah kita yang 5 hari sebelumnya yang punya adah. Au kanat adatuha al-mustamirrah khamsa min kulli syahr. Masarat sittah fi syahr summa ustuhidat ruddat li as-sittah. Jadi intinya dilihat ke ada haid kita sebelumnya. Contoh ya, teman-teman, Januari saya haid nggak istihadah, haid 5 hari. Februari ternyata istihadah lebih dari kebiasaan kita ya, sampai 20 hari keluar darah. Maka kebiasaan haid kita yang mana? 5 hari kan. Nah, kemudian contoh Januari kita haid 5 hari, Februari haid biasa lagi, tapi keluarnya 6 hari. Terus Maretnya ternyata istihadah, maka yang mana yang diambil? Adanya yang mana? Yang 6 hari. Jadi intinya diambil adanya itu yang terakhir sebelum dia mengalami istihadah. Nah ini ya dikatakan tadi illam tahtalif ya. Ketika adanya tidak berubah-ubah, tidak berbeda-beda. Tadi kan cuman 5 hari terus gitu kan setiap bulan. Habis itu ternyata berubah ke 6. Itu kan berarti lam tahtalif. Maksudnya tahtalif ya, dari 5 ternyata ke 6. Kemudian di sini wa ini talafat wan talzamat. Ketika adanya itu berbeda-beda tapi teratur ya. Berbeda-beda tetapi teratur seperti apa? Ya. Contohnya, ketika adanya itu berbeda-beda tapi teratur, maka
bisa dikatakan ada kalau terjadi 2 kali. Nah itu ya teman-teman. Kalau yang tadi lam tahtalif ya, tasbutu ala ada ilam tahtalif bimarroh. Tapi kalau wa in ikhtalafat wa tazamat lam tasbut illa bimarrotaini. Karena bisa jadi ada demikian. Contoh ya, saya misalkan Januari 5 hari, Februari 7 hari, Maret 10 hari, April 5 hari lagi, terus Mei 7. Jadi kayak gitu, 5, 7, 10, 5, 7, 10. Itu namanya ikhtilafat wa tazamat. Ya, berbeda-beda tapi teratur. Jadi walaupun dia beda-beda, tapi ternyata teratur. Tiap 3 bulan sekali itu jumlahnya itu aja. 3, 5, 7. 5, 7, 10. 5, 7, 10. Nah, itu namanya intazamat. Teratur. Maka di sini dikatakan apa? Lam tasbut illa bimarrotaini. Jadi harus terjadi 2 kali dulu baru dikatakan ada. Ya. Contohnya kan hadat fi syahrin salasa. Nah, kalau di sini 3 ya. Misalkan ada seseorang dia ya, di suatu bulan mengalami haid. Contoh ya Januari itu dia kebiasaan haidnya 3 hari. Summa fi syahrin, kemudian di bulan selanjutnya bulan Februari itu khamsah haidnya. Summa fi syahrin sab'an, berarti di bulan Maret 7 hari, 3, 5, 7 gitu kan. Summa salasa, summa khamsah, summa sab'an. Terus begitu ya. Kemudian berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sama 3, 5, 7 juga haidnya dia. Ternyata ya, di sini summa salasa, summa khamsah, summa sab'an, summa ustuhidat fi sabi. Berarti di bulan Juli itu dia mengalami istihadah. Fatarudda li salasati summa khamsah summa sab'an. Maka nanti adanya untuk menentukan mana ada haid kita dan tuhar itu tergantung adanya dia. Kalau dia Juli misalkan istihadah ya, maka yang diambil yang mana adanya 3 hari. Terus nanti ternyata di bulan Agustus istihadah lagi, berarti adanya yang mana yang diambil? Yang 5. Terus nanti di bulan September istihadah lagi, yang diambil yang 7. Nah, itu caranya ya. Tapi kalau tidak terjadi, ini kan terjadi 2 kali ya teman-teman, minimalnya kan 357 2 kali kan. Kalau misalkan cuma 357 abis itu 7 terus, maka mana yang diambil adanya? Yang 7 itu ya. Pokoknya kalau misalkan dia berbeda-beda tapi tidak beraturan, maka diambil ada yang terakhir. Tapi kalau ternyata 357 terus beraturan ya, sampai 9 bulan misalkan ya, berarti lebih malah dari 2 kali. Nah, nanti cara menentukan adah kita itu yang berapa hari, diambillah dari yang pertama dulu, 3 hari dulu. Ternyata bulan depan istihadah lagi, berarti yang ada yang kedua, yaitu 5 hari. Terus nanti istihadah lagi yang terakhir. Begitu seterusnya. Ternyata dia tiap bulan istihadah, ya sudah gitu aja. Ambil aja 3 hari, itu haid dia, sisanya tuhar. Nanti bulan depan istihadah lagi, ambil yang ada dia yang 5 hari, sisanya tuhar. Istihadah lagi, ambil yang kebiasaan yang 7 hari, sisanya tuhar. Ya nata'aqabal aqdar al-mukhtalifah qad sara 'adatan bahara. Jadi meskipun di sini adanya berbeda-beda, tetap ya menjadi kebiasaannya. Fa illam tatakarrar. Nah, kalau tidak berulang adanya itu, tadi kan berulang ya, 357 seperti itu. Bi'an ustuhidat fir rabi'ah. Nah, ternyata di bulan keempat itu sudah istihadah dia. Ruddat li sab'ah. Nah, yang tadi ya. Berarti melihat ke adah terakhir dia. Jadi ingat ya teman-teman, kalau yang adah haid kita berbeda-beda tapi cuman terjadi sekali, itu tetap dilihat dari ada yang terakhir. Ya, jadi kalau yang 357 itu ya, ikhtilafat wan tazamat itu harus terjadi dulu 2 kali baru bisa menentukan istihadah pertama yang 3, istihadah kedua yang 5, istihadah yang ketiga 7. Tapi kalau tidak lam tatakarrar ya, tidak terulang, maka dilihat dari adah terakhir. Makanya di sini dibilang bi'an ustuhidat fir rabi'ah. Ternyata di bulan keempat ya,
Berarti kan tadi Januari haid saya 3, Februari 5, Maret 7 ya. Ternyata di bulan April, bulan keempat itu kita istihadah. Mana ada yang diambil? Yang terakhir. Ruddat lisab'ah in alimatha. Kalau dia ingat siklus haid dia yang terakhir. Walau nasiat tartibatil maqadir, kalau dia lupa urutan ya, kadar haid dia, aulam tantazim, atau memang adanya tidak beraturan, aulam yatakarrar ad-daur, atau siklus haidnya itu tidak berulang, wa nasiat akhir naum. Naum itu artinya siklus haid ya. Dan dia lupa akhir siklus haid dia kapan? Ihtatat fatahidu min kulli syahr khalasa. Ini nanti masuk ke permasalahan mutahayyir. Jadi enggak apa-apa di skip ya. Biar fokus aja ke mu'tadah gue bisa. Ini pokoknya kalau yang nasiat itu masuknya ke mutahayyir. Sekarang kita masuk ke ini sedikit ya, dikatakan katanya kalau lupa itu ya, kita lupa berapa hari haid kita, siklus haid kita dimulainya dari tanggal berapa ya. Itu katanya hukumnya ihtiqaq, ihtiyat ya. Fatahid min kulli syahr salasa. Maka haidnya itu setiap bulan 3 hari. Lanjut ya di halaman berikutnya. Sumahiyya ka haid fi nahwil waqi wa tahir fil ibadah. Jadi teman-teman, ada istilah namanya ihtiyatan, itu kan artinya hati-hati ya. Tapi dalam ilmu fikih haid, ihtiyat itu maknanya apa? Berlaku hukum haid plus hukum suci. Jadi kita melakukannya double. Ia sebagai perempuan haid, ia sebagai perempuan suci. Jadi di sini dibilang kahaid finahwil waqi, kita nggak boleh ya melakukan hubungan istri. Kemudian sebagaimana juga plus kita sebagai wanita suci apa dalam hal ibadah ya, harus tetap sholat, harus tetap puasa seperti itu. Ila akhir sabar lakin atau ini spill aja ya makna ihtiyat. Nah itu udah selesai tentang namanya goir mutahayyirah. Ya, jadi suar mustahadah yang 4 awal tadi apa? Mubtada mumaizah, mubtada goir mumaizah, mu'tadah mumaizah, mu'tadah goir mumaizah. Kan ada 7 ya, sisanya ini semuanya mutahayyirah. Nah sekarang akan kita masuk ke bab mutahayyirah. Tapi ini masih pembagian suar mustahadah ya teman-teman. Jadi suar mustahadah itu semuanya ada 7. Cuman memang di kitab ini dipisahkan ya. Tapi aslinya itu masih menyambung ya. Tadi kita sudah selesai 4 surah. Sekarang surah yang kelima. Nah, di sini di al-qismu ats-tsani. Bagian keduanya fil mutahayyirah. Wa hiya al-mustahadah ghairu al-mumayyiza an-nasiya lil 'ada wa laha suwar. Salas. Ya ada 3 surah. Ya. Dia istilahnya itu ghairu mumayyizah dan an-nasiyah, lupa ya. Lupa akan apanya? Akan kebiasaan haidnya. Ada 3 macam, ada 3 surah. As-surah al-ula berarti di sini surah mustahadah yang kelima ya. Antansa adataha qadran wa waqtan. Dia lupa berapa ya. Dia lupa akan kebiasaan haidnya sama tuhernya. Baik itu qadran jumlah harinya, wa waqtan dan waktu haidnya kapan. Dia lupa, dua-duanya lupa. Maka itu disebut apa? Wahiyya al-mutahayyirah al-mutlaqah. Nah, ya. Jadi min suwaril mustahadah ya, as-surah al-khamisah ya, wahiyya al-mutahayyirah al-mutlaqah. Itu disebutnya ya. Jadi kenapa disebut mutlaqah? Karena dia lupa akan kadar dan waktunya. Fa'alaiha ay hukmuha ya, apa hukum untuk mutahayyirah mutlaqah? Yaitu al-ihtiyat. Hukumnya adalah ihtiyat. Apa itu ihtiyat? Di sini tidak disebutkan. Ihtiyat itu memberlakukan 2 keadaan sekaligus. Ya. Kita sebagai haid dan juga sebagai thahir. Ya. Jadi dua-duanya. Contoh, saya mengalami mutahayyirah mutlaqah karena saya lupa. Saya lupa kebiasaan haid saya kapan, sucinya juga kapan. Ya. Jumlahnya saya lupa, waktunya pun saya lupa. Berarti kemudian saya istihadah, berarti saya masuknya mutahayyirah mutlaqah kan. Nah,
di sini apa yang harus saya lakukan ketika saya mengalami saya termasuk yang mutahhir mutlaq, saya sebagai anak haidin wa anak tahir. Haid itu kan nggak boleh apa-apa saja. Tadi nggak boleh melakukan hubungan suami istri, ya kan? Nggak boleh lagi apa? Nggak boleh ditalak. Pokoknya hal-hal yang nggak boleh dilakukan oleh wanita haid itu berlaku. Plus nggak boleh juga harus melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh wanita suci. Saya juga tetap harus sholat, padahal darah keluar. Saya juga harus puasa Ramadan. Cuman kan mungkin kalau fima yahrumu anil haid itu kan salah satunya kan nggak boleh baca Quran ya. Nggak boleh baca Quran, tetapi khusus untuk bacaan Quran di dalam sholat itu boleh. Karena kan kita harus sholat untuk mutahhir mutlaqah ya teman-teman. Jadi yang haid itu hanya sebagiannya saja. Karena untuk membaca ayat suci Al-Quran itu ya, karena kita dua-duanya double harus dilakukan bersamaan, maka ya, membaca Al-Quran di dalam sholat itu ya harus hukumnya ya. Nah itu ya hukum mutahhirah mutlaqah. Hukumnya adalah al-ihtiyat. Ma huwa al-ihtiyat? Al-ihtiyat itu adalah ana kahaidin wa ana aidon katahir. Wa ana aidon katahir. Seperti itu. Kenapa sih kok yang berlaku hukum ihtiyat? Lihtimali kulli zamanin yamurru 'alaiha lil haid wa tuhur. Karena ada kemungkinan setiap hari-hari yang keluar darah itu ya, itu ternyata haid, itu juga ternyata suci. Tapi kan kita tidak ingat kan? Ada kita berapa hari, tuhur kita juga berapa hari, kapan kita itu intinya semuanya lupa. Ya. Makanya di sana ada ihtimal, udah pasti ada ihtimal haid dan tuhur harusnya. Padahal di 4 surah sebelumnya kita kan sudah menentukan kan, yang ini haid, yang ini tuhur. Sedangkan yang mutahhirah tidak ada, karena dia tidak ada yang diingat. Ya. Maka ya, hukumnya berlaku ihtiyat. Fayalzamha ma yalzam at-tahir. Maka dia harus melakukan seperti halnya wanita suci min shaumin wa sholatin wa ghairihima asliyun aw 'aridun. Asli itu maksudnya seperti sholat lima waktu, ya, kemudian puasa Ramadan, aw 'arid atau yang di luar yang asli, maksudnya apa? Seperti tamandur. Mau itu puasa nazar atau sholat nazar. Wa sholati janazah. Dan dia juga boleh melakukan sholat jenazah. Selain dia harus memposisikan dirinya sebagai wanita suci, plus dia juga harus memposisikan dirinya sebagai wanita haid. Wa yahrumu 'alaiha ma yahrumu 'alal haid min tamattu'in. Dia nggak boleh bersenang-senang. Wa masuk. Ini bukan bersenang-senang harifah ya teman-teman. Bersenang-senang yang kemarin kita bahas. Ya. Apa tuh namanya istimta dengan mubasyarah. Dan juga nggak boleh wa masu mushaf, nggak boleh menyentuh mushaf. Wa ghairihima illa li qira'atil Fatihah wa surah ba'daha fi as-shalah. Karena kan harus sholat.